Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 17 Oktober 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dialah Satu-Satunya. Firman Tuhan terambil dalam Ibrani 7 ayat 22 sampai dengan ke-25. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat iman. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biar kami belajar bahwa Kristus adalah satu-satunya dan sumber segala-galanya, sumber keselamatan, sumber kebaikan, sumber keindahan, sumber penghiburan, sumber kekuatan, dan segala sumber yang maha sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dialah satu-satunya. Kalau kita berbicara tentang dialah satu-satunya, itu berarti biasanya ada orang yang begitu kita cintai, begitu kita hormati, begitu kita banggakan, dan begitu kita sandari, lalu kita katakan dialah satu-satunya. Tatkala ada sahabat seperjalanan kita sedang mengalami masa-masa kesusahan, tidak ada seorang pun yang sanggup mau menolong kita. Semua orang meninggalkan kita, dan itu sangat manusiawi. Biasanya kita lagi sukses, lagi kaya, lagi berhasil, lagi terkenal, ada kekuasaan, orang berdekat-dekatan dengan kita. Tetapi sewaktu kita tidak punya apa-apa, maka biasanya orang akan menjauh dari kita satu persatu. Namun tiba-tiba ada orang yang datang menolong kita, menyelesaikan berbagai macam problem, masalah yang kita hadapi. Maka kita katakan dialah satu-satunya. Ada banyak orang baik di dalam dunia ini yang menolong kita, dan setiap sahabat seperjalanan tentu punya pengalaman-pengalaman yang sangat khusus tentang pribadi yang luar biasa yang menolong untuk hidup kita. Tetapi kita tahu dengan jelas manusia punya keterbatasan, manusia tidak bisa menyelesaikan dosa, manusia tidak bisa menyelesaikan setelah mati kemudian bisa dibangkitkan, manusia tidak bisa memberikan yang namanya itu hidup kekal. Dan harus diingat, segala apa yang ada di muka bumi ini bukan dari manusia. Kalau manusia bisa berbuat baik, karena di dalam dirinya ada tubuh, di dalam dirinya ada hati nurani, dan semuanya itu adalah diciptakan oleh Allah, sehingga dia bisa berbuat baik. Sama juga manusia juga punya potensi untuk berbuat jahat dengan potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi kalau berbicara tentang dialah satu-satunya, itu dikaitkan demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat dari manapun. Dan dalam jumlah yang besar mereka telah menjadi imam. Ada imam-imam yang lain yang menjadi perantara manusia dengan Tuhan, dengan manusia berdosa dengan Tuhan yang kudus. Tetapi mereka punya periodik. Setiap imam, ya termasuk imam besar dalam huruf kecil di dalam perjanjian lama, itu semua mereka meninggal. Mereka pun juga harus mempersembahkan, katakanlah, persembahan pengampunan dosa sebelum memasuki ruang maha kudus. Maka imam tersebut harus mengaku dosa, menyucikan dosanya di dalam darah perjanjian, iman kepada Kristus Mesias yang akan datang. Sahabat seperjalanan, tapi firman Tuhan berkata, tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya sebagai imam besar tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara dalam huruf besar mereka. Sahabat seperjalanan, Yesus adalah pengantara antara kita yang berdosa dengan Allah yang kudus, Allah yang benar, Allah yang mulia, dan Allah yang agung. Mengapa pentingnya Kristus dalam hidup setiap manusia? Karena tanpa Kristus kita tidak mendapatkan wahyu umum, karena Kristus adalah Allah Tritunggal di dalam dirinya, berbagian dalam penciptaan seluruh alam semesta ini, berbagian di dalam memberikan berkat-berkat, pertolongan, kekuatan, menyediakan segala kebutuhan kita. Dan peran Kristus yang paling utama adalah menyelamatkan manusia berdosa, membuat manusia berdosa diampuni dosanya, dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah, yang tadinya awalnya statusnya yang sudah terpisah sebagai orang asing, orang yang masuk dalam kegelapan, anak-anak kegelapan, anak-anak yang terpisah dari Allah. Melalui Kristuslah apa yang telah putus itu kemudian dikaitkan kembali, dihubungkan kembali, disatukan kembali. Sehingga kalau kita berbicara tentang dialah satu-satunya, maka Kristus adalah satu-satunya sumber keselamatan. Kristus juga adalah bagian sebagai pencipta, karena di dalam diri dia, dalam diri Kristus,
Dia punya kemanusiaan 100% dan keilahian, ketuhanannya, kealahannya juga adalah 100%. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Kristus dia Tuhan adalah satu-satunya sebagai pribadi yang menolong, menyelamatkan, menguatkan. Tidak hanya pribadi yang menolong dan menyelamatkan, tetapi dialah juga satu-satunya yang memiliki kasih yang luar biasa, yang sampai saat sekarang tidak bisa dibandingkan dengan siapapun juga. Dalam Injil Yohanes, sahabat mana yang terbaik adalah tatkala sahabat itu mau memberikan nyawanya untuk kita, dan Kristus memberikan kematiannya agar kita diselamatkan. Kalau Kristus dialah satu-satunya sumber segala sesuatu yang menjadi topangan setiap hidup sahabat seperjalanan, pertanyaannya, pernahkah kita kemudian menjadikan Kristus sebagai satu-satunya yang kita sembah, sebagai satu-satunya yang kita ikuti keteladanannya, firman-Nya? Kita menjadi orang-orang yang patuh, taat sepenuhnya, dan kepatuhan kita, ketaatan kita dalam hidup, menjalani hidup supaya benar, hidup supaya kemudian sesuai dengan firman Allah, pada prinsipnya adalah untuk kebaikan setiap sahabat seperjalanan juga. Seseorang yang punya karakter sabar, maka dia sedang diuntungkan. Dia sedang menjalani kebenaran firman Allah, supaya menjadi orang yang sabar, bukan pemarah. Maka orang sabar tentu akan lebih banyak teman. Orang sabar tentu akan lebih dipercaya. Orang jujur tentu akan lebih baik jalan ke depannya. Tetapi kalau kita berbuat dosa, berbuat curang, berbohong, menyakiti orang lain, melukai orang lain, maka dia tidak hanya tidak mendapat berkat dari Allah, dia juga akan dijauhi oleh manusia. Di dalam relasi seperti demikianlah, bahwa Kristus adalah panduan hidup kita di dalam keseharian. Panduan waktu kita bekerja, panduan waktu kita berumah tangga, panduan waktu kita bermasyarakat, panduan waktu kita mengejar mimpi, cita-cita, keinginan kita. Itu memandu kita agar apa yang dikerjakannya, Tuhan akan memberi kekuatan untuk mencapainya. Dan Tuhan akan menolong kita bagaimana kita hidup dengan cara benar, cara kudus, dan cara sesuai dengan titah kebenaran firman Allah. Tapi yang utama, Kristus adalah satu-satunya sebagai imamat yang rajani, sebagai imam besar yang membawa kita kepada keselamatan, menghindarkan kita dari penderitaan yang paling menderita, yaitu kematian kekal, dan kita akan dimasukkan ke dalam kehidupan kebahagiaan yang paling bahagia, yaitu kehidupan kekal. Mari sahabat seperjalanan, sudahkah dalam hidup kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita? Jangan-jangan mungkin hobi, jangan-jangan mungkin ada orang yang mengejar kuliner, begitu tergila-gila dengan makanan, dia punya uang, dicari makanan terbaik semahal apapun. Atau saudara adalah orang-orang yang senang mengkoleksi barang-barang mewah, mungkin tas, mungkin sepatu, mungkin otomotif, mungkin motor, mungkin mobil. Apakah itu yang kita kejar? Apa yang ada di dalam diri kita sebagai satu-satunya yang menjadi tujuan hidup kita? Kalau Tuhan sudah menjadikan tujuan daripada kasih Kristus, pusat daripada cintanya adalah kita, lalu bagaimana kita membalas segala kebaikan Allah? Apakah kita menjadikan Dia sebagai satu-satunya, atau menjadikan Tuhan hanya sebagai salah satunya? Ada perbedaan yang sangat besar, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita, atau menjadikan Tuhan sebagai salah satunya. Kalau menjadikan Tuhan sebagai salah satunya, maka Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan hanya koleksi, bukan tujuan utama penyembahan hidup kita. Mari sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah menjadikan engkau sebagai satu-satunya, engkau harus menjadikan Dia, Kristus Allah, sebagai satu-satunya dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.